Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalin aku Muhammad Anif Hakim akan menemani kamu di podcast AGB Bertumbuh. Selangkah lebih maju, agribisnis Growing the future. Oke. Kita di sini teman-teman kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Beliau merupakan salah satu mahasiswa IPB University Departemen Agribisnis yang dibilang maba juga udah nggak saatnya, tapi dibilang semester tua juga belum saatnya juga gitu. Kira-kira ada yang bisa nebak gak? Lu ini semester berapa gitu ya kayak. Tapi by the way, teman-teman, izinkan gua di sini. Gua juga gak apa-apa lah ya. Kita kan podcast santai aja sih lagi ya. Santai aja Oke. kita. Izinkan gue di sini memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Beliau merupakan salah satu wajah dari Ketua Pelaksana Mega Proker Hikmah kemarin. Salah satunya adalah Reds 2024. Mari kita sambut dengan hangat Bang Maestra Arbet Lambar. Halo semuanya, kenalin nama gue Mahes. Oke. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sekarang saat ini dengan keadaan luar biasa. Baik, kalau dari Bang Mas sendiri gimana nih kabar? Ya alhamdulillah sehat-sehat. Ini udah masuk semester 6 dan lumayan pusing ya. Oh, ternyata udah disebut tuh tadi semester berapa teman-teman? Semester 6. Semester 6. Kurang lebih sedang keadaan nggak mati tapi juga nggak hidup juga ya. Ya gitulah, diambang tim dan kehidupan lah. Oke, kita tadi sudah hai kepada audiens, tapi mungkin dari audiens sendiri nih masih ingin menelisik kembali nih kira-kira dari Mas ini ada apa aja. Jadi mungkin dari Bang Mas bisa memperkenalkan kembali dari mana asalnya gitu Bang Mas. Boleh. Oke, gue kan lagi ya. Halo semuanya, nama gue Mahes. Gue dari Jawa Timur, terutama untuk nama daerahnya itu Tulungagung. Jadi buat teman-teman dari Jawa ini, banyak banget pasti yang nonton nih. Betul, aku juga Jawa loh Bang. Oh iya, Jawa mana? Gue Jawa Tengah, gue dari Pati. Oh Pati. Pati. Jauh sih dari tempat gue. Iya makanya. Tapi kita nggak boleh pakai bahasa daerah lah ya, kita harus stay on track ya kan ya, pakai bahasa-bahasa yang baku dan bisa dikenali oleh para audiens. Oke, aman aja. Nah, kita kali ini teman-teman akan membahas suatu hal yang mungkin agak menarik nih pada pembahasan kali ini, tapi lumayan berat bagi gue secara pribadi gitu. Karena gue sebagai orang awam ini masih belajar kembali dari apa yang akan kita sampaikan ini. Untuk tema kita kali ini akan membawakan yaitu cryptocurrency sebagai harapan kebebasan finansial bagi mahasiswa, Bang Mas. Oke, menarik. Nah, dari Bang Mas sendiri nih, gue sebagai orang awam nih, Ya. kalau gue sendiri itu ingin belajar kembali dari apa sih cryptocurrency itu. Nah, kalau dari Bang Mas sendiri, dari kacamatanya Bang Mahes, apa sih sejarah dari cryptocurrency dan mungkin dari teman-teman yang baru juga seperti gua itu ingin mengetahui cryptocurrency itu apa sih Bang? Oke. Ini sebenarnya ini ya, gue disclaimer dulu gitu. Gue pun juga nggak yang expert banget gitu ya sebenarnya. Gue mulai berkecimpung di dunia kripto juga masih beberapa tahun kebelakangan gitu. Cuman gue emang tahu kripto itu tuh dari 2016 waktu itu, waktu gue masih SMP itu. Gue udah mulai tahu lah gitu. Nah, sebenarnya gini, kalau main sejarah nih, sejarah cryptocurrency itu ada, itu tuh pertama yang memulai ini semua itu adalah Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Nah, Oke. itu pendiri Bitcoin. Oke, Bang Sato. Bang Sato ya, kita punya Bang Sato. Iya, Ya. Nah, siapa sih Bang Sato ini gitu kan? Siapa? Siapa? Sampai sekarang nggak ditahui siapa. Karena jadinya itu tuh cuman kayak identitas rahasia aja gitu. Oke. Jadi sampai sekarang ya dia itu siapa? Benar-benar gak ada yang tahu. Semua orang pun menebak-nebak. Apakah itu dia itu Elon Musk atau mungkin presiden US di masa itu? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Gitu. Dari namanya kelihatan orang Jepang kan, tapi apakah orang Jepang? Nggak ada yang tahu. Gitu. Karena benar-benar ya karena apa ya jatuhnya? Dia ini menciptakan sistem Bitcoin ini dulu sejarahnya. Gara-gara si Bang Satu ini tuh dia tuh ngerasa dia tuh agak kecewa ya dengan sistem perbankan yang ada di dunia. Oh, menarik. Terus kenapa tuh Bang kayak bisa kecewa tuh? Nah, karena dia ngerasa di apa ya? Dia tuh pengen transaksi itu kayak orang ke orang langsung gitu. Jadi nggak ada kayak pihak ketiga gitu. Dia ngerasa kayak dia ingin menciptakan ladang untuk bertransaksi tanpa jatuhnya kayak orang ketiga. Oh, berarti antara buyer to customer langsung tanpa ada perantara yang lain Iya, gitu. Oke. langsung gitu. Oke, menarik. Kalau dari Bang Sato ini sendiri tuh kira-kira kenapa sih bisa memprediksi atau bisa secara stimulan saat ini tuh
akan gadang-gadang ini sebagai transaksi yang baru karena dari segi sejarahnya kita kan dari jual beli itu ada yang dari sistem barter, menggunakan kurs rupiah dengan alat tukar sampai sekarang itu menggunakan cryptocurrency. Bagaimana cryptocurrency ini bisa menjadi eh, awal dari bank digital itu sendiri atau sebagai pembayaran digital gitu dari kacamata Bang Maes? Nih, sebenarnya faktornya adalah karena di cryptocurrency ini tuh bisa dibilang ya, itu tuh bener-bener kayak ya udah, lu kayak beli emas aja gitu jatuhnya. Jadi bener-bener bisa dibilang kayak invest Oh, sebenarnya tuh di kripto ini. Jadi emang selain lu nabung, lu juga investasi gitu intinya di kripto ini tuh kayak gitu. jadi kurang lebih itu semacam investasi untuk teman-teman yang satu visi dengan bank satu bahwasanya, wah, gue kalau pakai bank ini kurs bisa jadi melemah, Betul, bisa jadi ada inflasi dan gue betul. setiap nabung bukannya nambah malah semakin hari semakin Itu mengurangi dia. gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari bank satu ini kenapa sih bisa memilih cryptocurrency sebagai salah satu uh, rasa kegelisahan mereka gitu, rasa kegelisahan dari si bank satu itu sendiri. Sebenarnya kalau misal untuk kegelisahan itu tuh yang mendasari itu ada dari Bitcoin tersendiri itu. Setelah itu mulai tercipta di tahun 2008, itu tuh ada krisis ekonomi ini global, semua negara kena. Mulai dari situlah banyak orang-orang itu udah melek terkait cryptocurrency gitu, gara-gara krisis itu. Karena ketika krisis itu terjadi, Bitcoin doang yang nggak terkena dampaknya. Semua kurs mata uang itu, wah, semuanya acak-acakan lah pokoknya. Oke, berarti dari segi cryptocurrency ini merupakan salah satu hal yang masih stagnan sih Iya, ya, nggak ada sangkut paut dengan hal eksternal yang bahkan bisa jadi itu cenderung eh, mata uang atau nilai tukar yang seakan-akan itu masih bagus saat itu. betul. Ini bang, gue nih kemarin-kemarin bahkan gue tadi sempat riset-riset nih di beberapa internet tuh seliweran tuh bahwasannya cryptocurrency itu sama dengan saham, cryptocurrency itu sama dengan trading. Nah, kalau dari kacamata Bang Mas sendiri tuh apakah benar gak sih atau itu tuh sebuah persepsi yang harus kita telisik kembali gitu? Oke, sebenarnya cryptocurrency itu trading. Ya, Cryptocurrency itu trading. cryptocurrency itu trading dia. Oke. Karena jatuhnya grafiknya lumayan fluktuatif banget ya, kayak naiknya juga tinggi, turunnya juga tinggi gitu. Nah, apakah sama dengan saham? Gue bisa bilang beda di sini. Oke. Memang dua-duanya emang alat untuk investasi, bisa buat nabung juga, sok silakan gitu kalau memang mau dipakai. Buat transaksi, sepertinya kripto yang bisa. Untuk saham nggak bisa dibuat transaksi, itu bedanya. Oke. Nah, di lain itu, apa sih bedanya saham dan cryptocurrency? Nah, ini yang harus teman-teman ketahui ya. Untuk saham sendiri, apa sih contoh saham nih? Kalau Mungkin boleh tahu? ada IHSG itu saham gabungan dari Indonesia. Ada Hmm, juga dari PT Jarum tuh mungkin hmm. perusahaan-perusahaan tuh saham-saham yang bisa kita beli. Nah, Nah, itu. Jadi, saham itu tuh ada produknya, ada perusahaannya. Kelihatan tuh bentuk fisiknya tuh. oh iya Ya benar, kan? make sense, make sense, make Ya sense. kan? Iya Nah, itu benar. saham. Oke. Simpelnya ngomongnya kayak gitu aja gitu. Mm-mm. Ya. Nah, kalau kripto ini nggak ada bentuk fisiknya. Nggak ada bentuk fisiknya. Walaupun namanya Bitcoin, bukan berarti itu bentuknya koin ya. Enggak, Oke. jangan salah paham nih. Oh, Itu bukan koin. oh menarik, menarik, baru tahu gue. Ya kan? Iya. Emang namanya Bitcoin, tapi itu bukan koin. Bentuknya apa? Nggak ada. Nggak ada bentuknya. Nah, terus kenapa itu bisa jadi alat tukar gitu, Bang? Padahal tidak ada bentuknya tuh. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya ngomongin alat tukar ini balik lagi ke kurs. Misalnya kayak gini, emas itu bisa jadi alat tukar. Sistemnya itu sebenarnya kurang lebih sama antara cryptocurrency dengan emas. Nah, emas itu ada fisiknya kan, Oke. sedangkan kripto itu enggak. Tapi kenapa nggak ada fisiknya nih padahal nih? Tapi kenapa harganya bisa naik? Karena banyak yang ngincar sistem supply demand nih. Kita belajar kan itu di AGB. Oke. Gimana tuh sistem supply demand kalau boleh Kalau tahu? kalau sependek pengetahuan gue nih, Bang ya. Oke, Misal nih kita HP nih, pembahasannya HP dulu. oke, boleh, boleh. Kalau HP ini lagi beredar di pasaran banyak banget. Yang membutuhkan tuh ternyata lebih sedikit daripada produknya. Itu kurang lebih harganya masih bisa terjangkau, masih mede lah. Ya, Tapi semakin lama ternyata nih HP ini udah lumayan dicari di pasaran. Makin lama makin orang makin dicari, supply-nya makin sedikit, ternyata demand-nya makin banyak. Nah, nih betul. HP bisa jadi naik gitu. Betul. Nah, itu kenapa gue bilang kripto ini tuh kurang lebih sama sih kayak emas, kayak Hmm, investasi emas. Karena oke. jatuhnya ketika emas langka nih di pasaran, ketika emas banyak orang mencari emas, sama harganya pasti bakal naik. Kripto pun juga kayak gitu, Bitcoin dan koin-koin lainnya lah. Kenapa harganya bisa naik? Karena banyak yang lagi beli, banyak lagi banyak yang beli.
supply di pasar juga terbatas. Nah, itu yang bikin harganya bisa naik gitu. Kalau emas kan ini kan bisa ditambang kan Bang, ada bentuk fisiknya. Kalau dari kripto ini bisa diketahui dari mana sih kalau ini tuh berada di pasaran tuh sangat banyak banget nih supply-nya dan kita demand-nya tuh lagi segini, itu kira-kira dari gimana? Nah, menarik. Nih, kalau Bitcoin itu tuh ada angka spesifiknya. Kalau emas kita nggak tahu nih masih berapa kilo lagi, berapa ton lagi ya di dalam bumi ini kan kita nggak tahu ya. Berapa banyak lagi gitu emas yang ada di bumi ini yang bisa kita tambang. Bitcoin itu ada maksimal buat jatuhnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak produknya lah gitu. Produk gaibnya itu masih ada nominal jelasnya gitu. Apakah Bitcoin ditambang? Ditambang. Oh iya. Ya, Bitcoin itu ditambang. Dia Menarik ditambang. juga ya, ternyata emas sama Bitcoin itu sama-sama ditambang. Sama-sama ditambang. Cuman untuk emas kan kita nggak tahu ya berapa kadar yang ada di dalam tanah ini sekarang. Nah, kalau Bitcoin itu ada udah jelas kok nominalnya. Sekarang itu kalau nggak salah di 21 juta 21 juta. koin gitu. Satu Bitcoin ada berapa Bitcoin tuh? 21 juta Bitcoin Oh, jumlah yang beredar di pasaran tuh. oke. 21 juta Bitcoin yang Betul. ada di pasaran saat Betul. ini. Nah, kalau kira-kira nih Bang, gue sebagai orang awam nih kan kadang-kadang tuh bertanya, apa sih menyebabkan volatilitas atau fluktuasi dari si Bitcoin itu sendiri atau cryptocurrency ini kadang naik, kadang turun. Selain tadi yang sudah disampaikan dari Bang Oke. Wisnu. Sebenarnya banyak ya yang menjadi faktor kenapa si Bitcoin ini tuh kadang naiknya tinggi, turunnya tinggi banget gitu. Nah, jadi gini, sebenarnya ketika lu nanti udah masuk ke dunia cryptocurrency gitu ya, berita-berita yang harus Anda lihat itu sepertinya bukan lagi berita dalam negeri ya, yang berita-berita yang mungkin apa kayak tawuran dan sebagainya itu udah bukan kayak gitulah. Bukan berita-berita chaos dalam negeri lagi, tapi berita-berita luar. Negara-negara besar terutama ya, perang dagang, terus SEC, terus Donald Trump kebijakan yang apa yang dia ambil itu tuh bakal mempengaruhi harga cryptocurrency gitu. Oh, berarti ada faktor-faktor eksternal yang Banyak. maksudnya. Ada. Oke. Bahkan perang pun itu bakal mempengaruhi kripto juga. Oh, kirain itu kalau kayak gitu tuh cuma perang dagang di bagian kayak komoditas Enggak. terus jadi turun gitu. Perang kayak Rusia gitu, Rusia perang itu pasti turun harganya. Makanya kita secara fundamental kondisi si cryptocurrency ini ya kita harus melihat berita. Itulah kenapa banyak orang yang main kripto itu tuh benar-benar kayak ya udah mantau berita banget apa ya yang terjadi 24 jam terakhir gitu. Mereka pasti kayak gitu. Karena bisa ngelihat nah kira-kira ini kayak gitu dan Betul. kalau Bang Mas sendiri nih, gue tadi sempat lupa nanyain kalau dari Bang Mas ini megang apa aja nih dari cryptocurrency-nya? Oke. Kalau Udah di-spill ya? sepertinya nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Jangan. Oke, kurang lebih tidak bisa di-spill di sini teman-teman. Tapi untuk gua megang apa aja nih boleh sih gua kasih tahu. Tapi ini bukan bersifat mengajak ya teman-teman. Ini tolong disampaikan juga ya. Ini gua nggak sampaikan. Ini gua nggak bermaksud untuk mengajak kalian untuk berinvestasi di koin-koin ini juga gitu. Gua lebih ngasih tahu aja apa yang gua pegang. Sejauh ini gua yang pertama yang pasti Bitcoin. Karena gua Bitcoin holder banget. Gua percaya bahwa Bitcoin ini tuh bisa naik tinggi. Terus yang kedua ada Ethereum. Gue juga lumayan megang Ethereum. Gue melihat karena kemarin si Ethereum ini tuh lumayan tinggi, walaupun sekarang lagi turun si Ethereum ini. Cuman gue percaya kalau si Ethereum ini bakal naik lagi gitu. Gue masih percaya itu karena sejauh ini dia udah ada pergerakan untuk naik lagi gitu. Dan yang ketiga itu ada XRP gitu. Nah, karena kenapa XRP? Banyaklah nanti teman-teman boleh research apa itu XRP dan kenapa gua holder XRP itu sebenarnya karena projectnya itu masih lama. Banyak yang bilang XRP ini tuh kayak Bitcoin, bakal jadi Bitcoin. Banyak yang bilang kayak gitu. Cuman projectnya itu masih jangka waktu yang lama banget gitu lah intinya. Berarti bisa diprediksi salah satu yang lo pegang nantinya tuh bakal melejit itu seperti Bitcoin nanti. Pasti. Udah sih ya berarti ya. Sih, pasti itu. Oke, tapi ini gue sedikit tertarik nih dari yang tadi kita bicarakan dari awal. Apa sih yang menjadikan cryptocurrency ini tuh menjadi sebuah hal yang lebih daripada alat tukar yang lain, Bang? Apa keunggulan dari cryptocurrency sendiri dari kacamata Bang Mais gitu? Oke. Kelebihannya ya menurut gua kalau untuk cryptocurrency ini tuh sebenarnya di tingkat keamanannya sebenarnya. Gua ngerasa untuk transaksinya itu tuh kita langsung peer to peer, P2P. Jadi kayak langsung gitu loh antara lo sama gue nih kalau misal bertransaksi. Itu tuh bisa gitu. Tanpa lewat perantara orang ketiga gitu, pihak ketiga. Pihak ketiga itu nggak ada, nggak diikut campur. Jadi kalau misal transaksi ya gue TF ke lo,
lu nanti aset lu TF ke gua. Langsung ke gua gitu. Langsung. Tanpa ada perantara pihak ketiga. Tanpa kayak gitu enaknya tuh. Nah, terus di sistem cryptocurrency ini tuh ada blockchain namanya, Web3. Web3. Ya, Oke. Apa tuh, apa Bang? sih itu? Hmm. Itu tuh jadinya kayak wallet offline aja sih. Jadinya kayak misal lu punya duit nih di ATM lu, itu tuh cash yang lu punya. Sistemnya kayak gitu aja simpelnya kalau ngomongin. Oke. Jadi cryptocurrency itu tuh aset lu yang di ATM itu tadi tuh. Nah, itu yang bergerak gitu. Nah, satu lagi lu punya nih yang di wallet ini yang gue bilang blockchain ini. Nah, itu jadinya kayak cash yang ada di lu taruh dompet lu itu gitu. Nah, kan secara ngomongin tingkat keamanan itu pasti susah tuh buat hacker masuk gitu. Kenapa tuh? Nah, Kok bisa susah? karena gini, blockchain itu tuh jadinya kalau kita menggunakan bahasa yang berat ya, jadinya kan banyak sekali blok-blok lah intinya kayak data lu tuh bakal dipisah-pisah banget lah. Data-data transaksi lu itu bener-bener apa ya? Jadinya kayak privasi banget lah, terjaga banget. Kayak susah gitu orang lain mau ngeliat tuh transaksi apa aja gitu. Nah, terus di lain itu, gue kemarin juga sempat ikut acara webinar gitu lah intinya tentang cyber security lah. Ternyata banyak sekali ya model-model hacker di luar sana tuh yang udah memanfaatkan sistem-sistem terbaru dan ternyata virus-virus tuh udah banyak banget lah virus sistem gitu. Dan ternyata satu yang harus diketahui, hacker tuh nggak bisa masuk kalau misal sistemnya offline. Sistem offline. Sistem offline gimana tuh maksudnya? Nah, sistem offline tuh kayak gini nih, yang gue bilang tadi, blockchain. Lu punya dompet yang gue bilang tadi, dompet offline itu. Nah, kalau lu masukin duit di situ, hacker tuh gak bisa masuk. Simpelnya kayak gitu aja. Berarti nyuruh kita. Iya, jadi semua aset itu bakal aman di situ. Nggak bakal diambil sama hacker. Dengan cara apa itu kok bisa kayak gitu? Itu cara hackernya tuh kemarin dia bilangnya kayak dia bahkan kalau misal lu menggunakan wifi eh, secara umum gitu ya di tempat umum pun Oke. hacker bisa masuk karena apa? Sistem lu online. HP lu bisa diretas kapan aja. Hati-hati aja ya ini gue peringatin juga gitu ke yang lain. Oh, oke. Jadi jangan sembarangan pakai sinyal wifi ya. Itu hacker bisa masuk kapanpun kok. Oh, is. Gitu. Ngeri juga. Oke, Nah, oke. kenapa offline? Wallet itu offline. Nah, jadi kapan sih wallet itu online, kapan wallet itu offline? Wallet itu online ketika lo akses doang nih. Lo akses, lo ambil duit lo, itu bakal online. Tapi kalau misalnya offline, sistem itu bakal offline full. Beda, jangan disamain kayak apa ya contohnya? Enaknya. Kayak mungkin Instagram lah. Kalau misalnya offline, teman-teman lu pada online nih, teman-teman lu ngepost story, nge-upload postingan. Secara nggak langsung tuh di sistem di akun lu, di IG lu, itu tuh bakal online. Tahu kalau gue online. Iya, kenapa gue bisa bilang online? Notifikasi muncul nggak? Muncul. Itu online. Nah, kayak gitu. Tapi kalau tadi itu beda loh tadi ya. Beda. Karena kita secara sistem di sana tuh dengan blockchain itu kita Betul. dianggap sudah offline dan tidak boleh siapapun itu masuk ke akun kita. Betul. Itu. Oke, berarti menarik nih. Kira-kira tuh seberapa fleksibel dari cryptocurrency ini dibandingkan dari segi alat tukar yang lain, apalagi alat tukar tradisional seperti kurs, alat tunai dan lain sebagainya gitu kira-kira. Sebenarnya gini, untuk saat ini bisa dibilang untuk secara transaksi mungkin Visa lebih mendominasi ya daripada cryptocurrency gitu. Oke. Cuman patut diketahui kalau di luar sana udah lumayan banyak beberapa bahkan sekolah ya itu tuh udah menetapkan sistem pembayaran kripto menggunakan Bitcoin. Itu udah mulai ada. Di internasional. Iya, betul. Oke. Dan menurut gua itu hanya mau nunggu waktu untuk yang lain bakal ikut menggunakan sistem itu. Karena melihat dari untuk kemampuan cryptocurrency untuk sustainable bisa banget. Berarti kurang lebih bisa kalau gue secara mahasiswa ini bisa gue lagi ada di luar negeri nih ikut kompetisi dan lain sebagainya atau gue secara sama bokap sama nyokap lagi ke luar negeri nih lagi pakainya ternyata banknya nih bank-bank konvensional dari di dalam negeri gue nih di Indonesia tuh ternyata kalau di luar negeri kan bisa pakai Visa tapi dengan keterbatasan yang lainnya tapi cryptocurrency itu menghadirkan fleksibilitas tersebut ya berarti cryptocurrency. Betul. Oke, tapi kalau kita mau apple to apple lagi nih bang, kira-kira tuh dari si cryptocurrency ini apa sih yang menyebabkan orang-orang itu masih suka gitu, masih katakanlah kan tadi udah dijelasin tuh beberapa risikonya kan bisa jadi lu kebobol, bisa jadi nggak terlalu fleksibel, bisa jadi ini dan itu. Tapi dari volatilitas, fluktuasi, dari naik turunnya, kenapa dari Bang Mes sendiri nih misal sebagai orang yang sudah berkecimpung disebut itu bisa
kayak, "Oh ini menarik nih," nggak seperti kita mohon maaf kita sebut sajalah, judi online dan lain sebagainya, kan Oh, sama Bang, misal lu di situs gue aja Mahes, entar lu dijamin gacor maksimal. Nah itu kira-kira apa sih perbedaannya? Kan sama-sama misal tadi tuh udah dibahas tuh, gue bisa itu koin gue sendiri, tiba-tiba ntar, lu yang beli gitu. Itu kira-kira perbedaannya dari segi saham, cryptocurrency itu seperti apa gitu? nah, menarik, menarik, menarik. Nih, bener banget. Nih, sumpah. Ini maksud gua, apakah sih, jadinya, apakah kripto ini tuh suatu perjudian, alat Oke, untuk berjudi? betul. Tentu saja enggak. Jangan disamakan. Sebenarnya, eh, mungkin banyak ya orang di luar sana yang mengira ini tuh, kripto judi. Karena suatu hal dikatakan judi ketika lu itu menebak suatu hal Oke. dan lu taruhan akan hal itu. Kalau lu taruhan menang, misalnya lu taruhan 10.000 nih, lu menang, ya aset 10.000 itu lu bakal berkembang. Tapi Oke. kalau kalah 10.000 lu tuh pasti hilang, kayak gitu kan. Cryptocurrency sebagai ladang untuk investasi, sebenarnya itu tuh kurang lebih kayak emas yang gue bilang tadi. Lu beli misalnya nih Bitcoin di harga 70.000 dolar, lu beli nih Bitcoin seharga 100.000, misal katakanlah. Nah, ketika Bitcoin itu naik, aset lu juga ikutan naik. Oke. Tapi ketika Bitcoin itu turun, aset lu juga bakal turun. Tapi apakah bakal ludes? Enggak. Karena yang turun hanya nominalnya aja, nggak sampai habis total. Tapi nih Bang, Gitu. tapi tiba-tiba itu kepikiran, bagaimana bisa Hmm. orang-orang tersebut itu enggak terjerumus ke tadi, oh kalau naik ya naik, kalau kita turun ya turun. Bagaimana cara memprediksi itu gitu? Apakah ada kayak, aku pernah pernah denger deh, kayaknya lucu juga tapi pernah pengen gue sampein nih. Apa tuh? Apakah orang yang melakukan Bitcoin, cryptocurrency dan lain sebagainya itu bisa ngeramal? Oh, Kamal ya. bener gak sih? Bener, kita kayak, kok bisa ya bisa memprediksi ini bakal naik terus tiba-tiba Menarik, menarik, all menarik. in jual gitu. Menarik. Jadi kayak ini ya, matkul di AGB ya, peramalan agribisnis Oh iya, ya. Sebenarnya gini, kalau memang ngomongin apakah kita yang main kripto di sini itu bisa melihat meramalkan masa depan, tentu saya enggak. Tuh, iya deh, dengar ya, tentu Enggak, saja tidak enggak. dulu. Enggak, teman-teman, kita bukan dukun ya. Enggak, Oke. teman-teman. Tapi gini, kalian mungkin udah belajar ya peramalan agribisnis. Hmm. Dimana peramalan agribisnis itu adalah kita melihat nih dari beberapa tahun ke belakang dan kita mengambil penilaian gitu untuk beberapa tahun ke depan. Sebenarnya gitu. Jadi masa depan itu menurut dari grafik-grafik yang sering kita lihat gitu ya, mungkin pembaca-pembaca kripto di luar sana, grafik untuk kripto sendiri itu tuh dari beberapa tahun ke belakang dan ke depannya itu kurang lebih itu sama. Jadi orang melihat masa depan itu tuh masa lalu yang terulang aja gitu. Walaupun dengan nominal yang berbeda. Contohnya aja nih mungkin teman-teman bisa boleh dibuka aja grafik Bitcoin dari 2010 sampai 2025. Oke, gue coba cek juga ya. Boleh, stop, stop. Ya silakan lanjut, lanjut dulu. Nah, itu kalau misalnya teman-teman lihat nih grafiknya dari 2010 sampai 2025 itu 4 tahunnya Bitcoin akan mencapai titik puncaknya. Oh iya bener lagi. Benar, benar. Setiap 4 tahun itu akan mengalami titik puncak dan ada 1 tahun di mana Bitcoin bakal turun drastis banget harganya. Tapi setelah itu dia bakalan mengikuti 4 tahun yang belakang ini dia bakal naik lagi dan begitu seterusnya. Kalau misal teman-teman cek, Oh berarti secara tidak langsung tuh bukan ngeramal tapi sudah bisa memprediksi dari tahun-tahun sebelumnya bahwa bakal ada, oh 4 tahun naik, 1 tahun turun. betul, Oke. betul, betul. Berarti secara harfiah itu bukan meramal tapi bisa mengakumulasikan dan mengkalkulasikan lah ya Yoi, kira-kira naiknya kapan, turunnya kapan. betul. Tapi bahas itu lagi Bang, kita bahas tentang cyber security yang pernah Bang Mahes ini tadi ikutin webinarnya. Ya. Kira-kira apa sih nilai jual dari yang cryptocurrency itu tadi berikan berupa keamanan sistem dengan ada blockchain dan lain sebagainya? Hmm. Itu merupakan salah satu keunggulan yang emang bisa diterapkan gitu. Apakah emang ada nggak sih pernah terjadi kasus kebocoran misal kayak, oh kriptonya Bang Mahes ini ternyata ID-nya ini masukin kebobol, kena scam dan lain sebagainya. Itu ada nggak sih kasus seperti itu tuh? Ada kebetulan ada suatu broker ya dari Indo, broker lokal. Itu waktu itu dia kalau nggak salah 2,2 triliun kalau nggak salah ya waktu itu 2,2 kebobol. triliun. Iya, 2,2 triliun atau berapa ratus miliar gitu ya. Oke. Nah, itu intinya dia merasa dia nggak ngelakuin transaksi apapun nih orang-orangnya. Tapi jatuhnya
asetnya itu berkurang gitu intinya. Oke. Nah, jatuhnya dari brokernya itu kayak klarifikasi gitulah intinya. Nah, itu tuh bukan kesalahan dari brokernya, bukan broker yang kebobol, tapi karena kesalahan individunya. Dia Oh. menyebarkan IPE-nya dan lain sebagainya gitulah. Pokoknya intinya kayak mungkin email ya, email-email yang mungkin tersebar gitu-gitu loh. Karena jatuhnya banyak sekali penipuan-penipuan di luar sana yang mengatasnamakan kripto itu, teman-teman harus hati-hati juga ya. Banyak banget kayak alasan-alasan kebobolannya tuh kayak mungkin tiba-tiba di DM sama orang. Gue sering banget ini. Gue tiba-tiba di DM sama orang nih. Oke. Bilangnya kayak ini aset terakhir gue sebelum gue mau pensiun lah. Ini buat lu. Nah, Oke. linknya gue pencet tuh, wah itu bahaya banget. Tiba-tiba duitnya ke situ semua. Nah itu, kalau nggak gitu, HP lu langsung kayak kayak gitu semuanya. Jadi dia kayak Hanya bisa, dengan klik gitu dong. iya, seserem itu loh. Sekarang tuh hacker-hacker di luar sana tuh seserem itu. Lu mencet satu link aja, mungkin IG lo bisa hilang, bisa diganti password dan dihack buat pinjam-pinjam duit ke teman-teman lu. Itu. Jadi memang ada banyak sekali penipuan yang mengatasnamakan kripto gitu. Banyak banget. Kalau tadi kita bahas nih, Bang Mas ini lumayan expert juga nih. Tapi kalau gue ingin tanya nih, Bang. Kalau kan ini kan baru-barusan lah ya, gue baru Iya. pada belajar. Kalau dari Bang Mas sendiri nih, udah berapa lama sih mulai berkecimpung dan mungkin mulai terjun nih, menyelami dari dunia-dunia cryptocurrency dan lain sebagainya. Kira-kira dari kapan sih, Bang gitu? Oke, jadi sebenarnya gue pertama kali main kripto ya sebenarnya tuh baru-baru ini. Beberapa tahun ke belakang. Cuman gue tuh mengenal kripto itu dari 2016 waktu gue SMP. 2016 Iya, SMP itu gue udah mendengar kata cryptocurrency waktu tahun segitu. Karena di tahun tersebut, saya ingat gue, cryptocurrency itu, terutama Bitcoin ya, itu tuh cuman buat alat top up game online doang. PUBG. Ya, Oh, kok PUBG sih? belum sih tahun segitu ya. Apa ya yang Point Blank, Oh, Point Blank. Point Blank, Lost Saga gitu-gitu Oh lah. iya iya. Nah, cuman buat transaksi hal-hal kayak gitu. Oh bisa dulu ya, Bang? Iya, dulu tuh cuman buat transaksi itu doang. Makanya kayak lu punya berapa BTC gitu. Bahkan dulu kayak 70.000 Bitcoin pun cuman buat beli itu skin game gitu. Bayangin 70.000 Bitcoin. Padahal kalau kita sabar dikit aja gitu. Udah orang paling kaya kayaknya dia. Iya, 20.000 Bitcoin aduh. Gitu. Maksud gua Oke. dulu tuh kayak gitu di tahun 2016 sampai akhirnya gua mendengar itu dan gua ngerasa kayak apa sih kripto ini? Paling juga nggak lama gitu. Kayak ya cuma alat buat jual apa ya top up game online doang, buat apa sih kayak berkecimpung di situ gitu. Nah sampai akhirnya gue melihat di tahun 2022 pada masa itu waktu zaman covid gue tuh nggak sengaja lah lewat di FYP gue terkait cryptocurrency gitu. Nah terus gue ngeliat kayak gue pernah ngebaca cryptocurrency gitu. Dan ternyata gue mulai mendalami lagi di situ. Gue mulai ngeliat grafik dan gue ternyata kaget. Yang dulunya Bitcoin cuma bisa buat top up gear, sekarang bisa beli rumah, mobil dan lain sebagainya. Kayak wow, sesustain itu ternyata Bitcoin. Nah mulai dari situ gue kayak ngerasa oke, sepertinya untuk belajar cryptocurrency ini tuh menarik ya untuk kedepannya gitu. Itu sih yang bikin gue mulai. Dan untuk gua masuk di kripto itu di tahun 2022 berarti ya 2022 akhir lah masuk ke 2023. Berarti hitungannya masih lumayan baru banget ya. baru banget. Oke, tadi berarti udah dari lama kenalnya tapi baru mulai masuknya tuh di tahun-tahun sekian. Iya betul. Kalau dari Bang Mas sendiri berarti udah ngerasa oh ini bakal sustain nih, bakal ada hal yang menjanjikan nih kira-kira. Tapi kalau ditanya nih gue sebagai POV mahasiswa yang baru ingin kenal kembali ditanya kepada Bang Mas, lu ngapain sih beli Bitcoin itu? Apa hal menjanjikannya gitu kira-kira? Menarik. Selain dari kalau lu bisa beli rumah cuy, lu bisa beli ini dan itu. Nah kira-kira dari lu sendiri nih Bang, apa sih meyakinkan gue nih sebagai potret Bang Mas dulu di SMP dengar kata teman-temannya cryptocurrency apa itu? Nah, apa hal menjanjikan dari Bang Mas sendiri itu bisa sampaikan pada kita gitu? Oke. Sebenarnya gini, alasan gua mungkin kalau misal ditanya kayak apa sih satu-satunya hal di hidup lu yang pengen lu capai gitu kalau yang bisa ya gue pengen balik ke masa lalu terus gue balik ke tahun 2016 gue beli Bitcoin gitu. Nah cuman kan hal itu nggak bisa gitu. Kenapa? Jatuhnya sekarang gue hanya penyesalan yang gue alami gitu. Aduh, iya. Nah karena gue udah sadar nih sekarang nih di tahun 2016 gue belum sadar gitu maksudnya. Gue masih kayak apa sih gitu loh. Nah sekarang udah sadar nih di tahun 2025. Nah biar di tahun 2030 dan 2035 gue gak menyesal, hal ini yang gue lakuin. Gue mulai nyicil dari sekarang. Karena udah pasti profitable. Itu. Kalau ditanya apakah menjanjikan,
Ya kita lihat dari 2016 sampai sekarang. Itu aja. Yang gue bilang tadi, masa depan adalah masa lalu yang terulang. Kayak gitu. Apakah Bitcoin ini nantinya kalau si Bank Satu itu nanti ketahuan identitasnya bakal anjlok harganya? Jawabannya Bakal. enggak. Atau malah bukan itu ketika Bang Satu terketahui ini siapa, misal Elon Musk nih, tiba-tiba harganya melejit. Oh ternyata Elon Musk yang jual Bisa ternyata. jadi, bisa jadi. Tapi untuk harganya turun gue rasa enggak. Oke, kita mungkin lebih mendalami kembali nih Bang tentang apa yang sudah kita gaungkan di awal sebagai Oke, podcast ini ada gitu. Pembahasan tentang finansial dan juga korelasi terhadap cryptocurrency. oke, oke, Nah, oke. kira-kira dari gimana sih sebagai Bang Mai sendiri atau sebagai orang-orang yang pernah berkecimpung di dunia cryptocurrency ini itu menanggapi atau cara mengelola penghasilan lu atau tabungan lu untuk menggunakan cryptocurrency tersebut terhadap finansial lu nantinya gitu, Bang? Oke, oke, oke. Eh, Jatuhnya POV sebagai mahasiswa aja ya. Gua Betul. pun juga di sini bukan mahasiswa yang berpenghasilan tinggi gitu. Gua cuma berpenghasilan seadanya ya. Terutama mungkin Oke. kita ambil contoh aja gitu, teman-teman di luar sana kita belum semuanya bisa menghasilkan uang ya. Hmm. Kita masih mengandalkan uang dari orang tua, uang saku. Jadi untuk sebenarnya gue ini hanya menyarankan saja, boleh diikuti boleh enggak. Kalau dari diri gue sendiri, gue spend 10-20% dari total jatuhnya kayak uang saku gue aja lah gitu. Gue Oke. spendnya segitu. Karena gue juga jujur gue nggak berani untuk spend keseluruhan tabungan gue. Karena jatuhnya gue juga perlu dana darurat, keperluan makan dan lain sebagainya gitu. Banyak hal-hal di luar untuk investasi lah. Makanya gue cuma spend 10-20% gitu dari Oke. total uang saku gua. Berarti kurang lebih secara harfiahnya itu sama lah ya, kita sebagai mahasiswa juga nggak yang all in banget Hmm, semuanya buat investasi no, uang panas gua gitu. Padahal seharusnya aku pernah baca buku juga bahwasannya kalau orang berinvestasi kalau bisa pakai uang dingin jangan ya, pakai uang panas gitu. betul. Apalagi berarti dari Bang Mai sendiri ini hanya menggunakan 10 sampai Iya, 20% total tabungannya dan yang lainnya itu hanya untuk ya spending untuk kehidupan, betul, spending untuk kegiatan dan juga betul. bahkan dana darurat itu Ya, sendiri. ya mau nggak mau kan kita sebagai makhluk hidup ya kita perlu makan lah ya. Kita perlu Betul. makan, terus kita juga bensin kan. Atau mungkin main sama pacar mungkin ya, sok silahkan Kalau gitu. punya Bang. Kalau punya ya, aduh Aduh. itu. Kayaknya itu dibahas lah itu lah. Kita kembali ke topik itu udah Oke, udah oke, kejadian super good. oke, oke, oke. Lanjut lanjut pengelolaan uang aja. Oke, boleh, boleh. Gitu nih. Oke, berarti nih kalau dari segi tadi udah kita bahas tentang eh, apa tadi ada risiko-risiko. Nah, kalau dari Bang Maya sendiri nih sudah menjajal cryptocurrency kurang lebih udah ada beberapa tahun nih. Kira-kira risiko-risiko apa sih yang seharusnya kita bisa adaptasi atau bisa jadi awareness nantinya gitu dari anak-anak atau bagi sebagai mahasiswa gue sebagai Hmm, pribadi gitu. Oh, Bang Maya ternyata gue pernah sebagai cryptocurrency itu atau orang yang megang hal seperti itu kayak terjadi scammer, terjadi hal-hal yang kayak dana gua dibobol dan lain sebagainya. ada. Kira-kira risiko-risiko apa yang seharusnya kita bisa antisipasi dari awal gitu Bang Mas? Oke, resikonya ya, yang pasti ngomongin cryptocurrency yang gue bilang dari awal kita bahas adalah volatil banget. Itu risikonya. Beda dengan obligasi ya. Mungkin kalau teman-teman di luar sana udah paham obligasi itu dia pasti bakal naik terus dengan Betul. persentase yang kecil gitu. Kayak Oke. palingan berapa persen doang per tahun gitu. Secara kalau misal diakumulasi gitu. Nah, kalau kripto itu tuh volatil banget. Kadang naiknya bisa 10 sampai 20%, kadang turunnya juga bisa 10 sampai 40%. Aduh. Benar-benar nggak bisa apa ya? Benar-benar fluktuatif itu gitu buat grafiknya. Oke. Itu risiko yang pertama. Risiko yang kedua, banyak scam sebenarnya. Tadi sana di DM Bang Mas tolong ini dong Betul. buat gue tiba-tiba diklik hilang semua. Ya, itu. Di lain itu, banyak koin-koin selain Bitcoin, nih ya, banyak koin-koin receh di luar sana yang mungkin teman-teman lewat broker-broker tidak terpercaya terus mencoba kayak ih ini koin kak naiknya beratus-ratus beribu-ribu persen gitu terus mau dicoba enggak malah ternyata aset itu bikin nol ternyata tiba-tiba turun gitu Investasi bodong ya. investasi bodong katanya kayak gitu itu banyak banget di luar sana. Oh, Nah, berarti bisa ya? Bisa kira kayak bikin Mahes Coin, bikin Anif Coin, kayak bisa bisa banget bisa. bisa nih misalnya gue mau bikin nih mais koin gitu ya terus gue suruh lu beli nih lu anak-anak gitu nih 150 sekian beli nih harganya naik nih terus aset gue ambil nih gue tarik nih bisa hilang tuh udah duit lu pada nol nilainya gak guna banyak
kayak gitu. Makanya harus hati-hati. Apakah Reds kita akan gituin juga? Kita tunggu lagi ya teman-teman. Siapa ini ketua Reds pada selanjutnya kira-kira? Jangan teman-teman, Jangan ya. jangan sampai bikin rats coin ya, jangan. Siapa tahu Bang kan bisa menggunakan alternatif lain untuk cara pendanaan gitu. Oh nggak bisa kayak gitu, jangan ya. Oke. Lanjut aja ya ini. Oke. Resiko selanjutnya. Resiko selanjutnya adalah kehilangan akses ke wallet. Hacker. Itu harus hati-hati banget. Banyak hacker-hacker di luar sana yang udah secanggih itu. Kayak ya lu satu wifi di tempat umum aja bisa diakses. Itu bahaya banget. Jadi makanya harus hati-hati banget lah. Apalagi ini di internet Iya. ya, semuanya bisa berselancar dengan Betul. bebas gitu. Dan risiko selanjutnya jangan pakai uang panas kalian yang udah gue sampein tadi. Pakai uang dingin aja udah. Investasi nggak apa-apa, 100.000, 50.000, nggak apa-apa, kecil-kecilan dulu aja. Itu udah Anda udah selangkah lebih maju gitu. Gue bisa bilangnya kayak gitu. Daripada investasi sebenarnya pengen bisa makan itu juga kacau juga ya. Kacau. So, itu. Oke, tadi udah banyak banget nih disampaikan bahwasannya risikonya itu ya memang high risk high return, tapi di sini juga kalau emang pengennya itu yang stabil untuk jangka panjang finansial bisa jadi pakai obligasi atau hal yang bersifat mungkin value-nya ini sedikit demi sedikit tapi risikonya juga nggak terlalu banyak. Untuk kalian yang pecinta risiko mungkin bisa menjadi salah satu hal yang dikaji ulang gitu. Betul. Karena semakin risiko yang kalian dapatkan emang benar value-nya makin gede, tapi lagi-lagi kalau apa sih yang misal kita udah spending besar tapi kalian sendiri nggak berani dengan resikonya, kalau kata gue mending pelajarin dulu ya. Kita nggak ada larangan, kita juga nggak ada ajakan juga gitu, lebih pada dari kita juga kira-kira itu yang bisa kita sampaikan gitu. Oke, mungkin dari pandangan Bang Mais nih, saran apa yang seharusnya tadi kan udah disampaikan tuh risikonya seperti ini, Iya. sejarahnya seperti itu dengan berbagai macam pengalaman Bang Mais. Ya. Kalau dari saran Bang Mais sendiri nih pada gua nih sebagai adiknya atau sebagai orang-orang yang baru berkecimpung kepada Ya. dunia cryptocurrency atau ingin belajar, kira-kira tuh saran apa sih bagi gua sebagai mahasiswa dan bagi Bang Mais sebagai public figure mahasiswa itu sendiri gitu? Oke. Sebenarnya gini, untuk saran dari gua, tolong nih teman-teman, jangan buru-buru. Itu. Jangan buru-buru. Jangan nih mentang-mentang kalian melihat berita Bitcoin di mana-mana lagi naik terus kayak gue harus investasi sekarang, gue harus beli sekarang, gue harus beli sekarang, jangan. Kalau Jangan. kayak Bang Mais ya, jangan dulu teman-teman. Jangan dulu teman-teman. Sumpah. Ingat, ada naik, ada surut gitu. Oke. Khawatirnya adalah ketika kalian nanti beli di harga mahal nih, teman-temanku semuanya, harganya malah turun. Di situ tuh kalian nanti bakal beli Bitcoin scam. Itu tuh yang Judi. judi. Nah, itu faktornya. Karena kalian lagi beli di harga paling puncak nih, kalian di posisi di paling atas, kalian beli. Kalian dapat ruginya doang. Itu makanya jangan buru-buru teman-teman. Nah, terus yang kedua, tolong riset dulu nih. Kuatin dulu nih fundamental kalian. Kalian harus tahu dulu nih, apa sih kripto ini? Apa aja sih koin-koin yang ada di kripto? Apa itu blockchain? Apa itu Web3? Terus apa aja sih secara kripto ini tuh secara keseluruhan, berita-berita apa sih yang harus kita ketahui gitu buat main kripto, hal kayak gitu, hal mendasar itu tuh harus diketahui terlebih dahulu sebelum teman-teman masuk ke kripto gitu. Dan yang terutama nih saran buat teman-teman, boleh gue menyarankan, gue juga tidak mengajak ya, ini gue nggak bermaksud untuk mengajak kalian untuk berkecimpung di cryptocurrency karena jatuhnya high risk high return. Risiko ini bakal kalian ambil, tapi keuntungannya juga akan kalian ambil sendiri gitu. Jatuhnya adalah yang penting tetap pakai uang dingin kalian, itu intinya. Untuk belajar pakai uang dingin dulu aja. Nggak usah pakai uang buat makan. Jangan kayak udah gue nggak mau, gue bener-bener kayak ngirit banget udah setiap hari makan mie, terus uang sisanya kemana? Kripto. Jangan kayak gitu. Investasi yang paling mahal itu sebenarnya investasi diri sendiri itu teman-teman. Catat itu teman-teman. Kata-kata hari ini dari Bang Itu. Mais, investasi paling mahal adalah investasi untuk diri sendiri. Itu. Emang boleh pakai investasi dengan uang kalian sendiri, tapi lagi-lagi risiko itu pasti ada dan valuable itu pasti ada sendiri. Nah, kurang lebih kita mungkin masih banyak pertanyaan seharusnya sih Bang, tapi lagi-lagi itu harus memisahkan kita terlebih dahulu. Padahal mungkin dari teman-teman nih kita ada Bang, kok belum pertanyaan ini, kok belum pertanyaan itu, kok belum selesai nih Bang. Mungkin dari Bang Mais nih kalau kita undang kembali di part kedua itu gimana? Menarik. Karena ini pembahasannya tuh sangat relatable bagi gue sebagai mahasiswa dan mungkin dari para penonton yang emang usia-usia muda kan yang pengen ke investasi tapi
bingung caranya gimana dan ingin tahu dari siapa dulu sih gitu sih. Oke. Boleh sih, boleh. Boleh. Kontak aja ya. Kontak aja. Oke, mungkin itu sih Bang yang mungkin bisa kita obrolin, kita udah chill out bareng di sini. Gue Oke. secara mewakili tim dan juga dari Hikmah yang bertugas di podcast AGB Pertumbuh ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bang Mai dan juga pada para penonton yang telah mengikuti dan juga mendengarkan sebuah obrolan kita yang sangat mengesankan pada kesempatan kali ini. Dan gue sebagai host di sini, sebagai penemani dari kalian dari awal hingga akhirnya, mungkin mohon maaf kalau ada Bang Mas terlebih dahulu karena dari kita, dari tim dan lain sebagainya mungkin ada kekurangan dan dari gue sendiri juga ada kesalahan gitu. Dan terima kasih pada teman-teman dan mohon maaf. Kita akan kembali lagi di podcast AGB Pertumbuhan selanjutnya. AGB, Boleh Indonesia. see you next time teman-teman. Bye bye.